أفلا يتدبرون القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Yang saya bacakan adalah surah An-Nahl ayat 74 sampai 77 yang artinya, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Dan kepunyaan Allah lah
segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al mukarramat wal muhtaramat, para hadirin wal hadirat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan juga kita banggakan, pembina Majelis PPAI Sejago Tapok, Om Jainal, yang semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin, dipermudah segala urusannya dan dikabulkan hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Juga Al-Mukarram Al-Muhtaram, pembimbing kita di Majelis PPAI Sejago Tapok, Om Irwan, yang juga semoga beliau selalu senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengurus Majelis PPAI Sejago Tapok, baik Kang Bani, Om Hendra, Amul, Kang Fahmi, juga Mas Yono selaku bendahara, Bang Ade selaku sekretaris, dan lain sebagainya, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk para dewan ustadz dan juga koordinator ustadz, Bang Aris, dan tak lupa pula asisten pembimbing Mas Ino, yang semoga kita semua yang hadir di sini selalu senantiasa berada di dalam naungan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala dan dalam perlindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan semoga kita semua yang hadir di sini juga diaku umatmu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan, mencurahkan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini, yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita bisa menjalani rutinitas kita Talimul Muta'alim setiap malam minggu yang dilaksanakan mulai jam 12 sampai dengan selesai, yang semoga kita semua dicatat oleh Gusti Allah sebagai hambanya yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Jalul Asfiya wa Akramul Habaib, pemimpin daripada para nabi dan rasul, manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang paling agung, termulia di antara para kekasih-kekasihnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua sekarang berada di bulan kelahiran beliau,
ya bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal berapa? 13. Ini udah setengah satu, berarti udah tanggal 14 ya. Rabiul Awal 1447 Hijriah, yang mana dalam menyambut kelahiran ini kita dianjurkan untuk happy, bahagia, senang, ya bersyukur. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika maka sebab itu falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia, senang hati. Yang mudah-mudahan semua yang hadir di sini, walaupun mungkin masih banyak masalah, banyak pikiran, ya banyak unek-unek, ada yang lagi dipikirin dan lain sebagainya yang dirasain, ya mungkin ada yang lagi sakit gigi atau mungkin sakit hati dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun keadaan kita saat ini, berusahalah kita untuk senang, bahagia dengan adanya kita berada di bulan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita disuruh senang? Kenapa kita disuruh bahagia? Karena Abu Lahab aja yang namanya terabadikan di dalam Al-Quran, ya, yang dijelaskan tabbat siada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Itu aja mendapatkan keringanan siksaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin, hari kelahirannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika lahir Kanjeng Nabi itu Abu Lahab saking senengnya menyambut kelahiran Kanjeng Nabi itu, memerdekakan ya hamba sahaya, budak yang dimilikinya, saking senangnya, berbahagia hati. Ya Abu Lahab tuh jelas memusuhi Nabi setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, termasuk golongan orang-orang yang ingkar, yang kufur, bahkan memusuhi Kanjeng Nabi. Itu aja mendapatkan kebaikan berupa keringanan siksaan setiap hari Senin, karena di hari itu ya Abu Lahab berbahagia, bersenang hati dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita umatnya, semoga di bulan ini pun bisa berupaya atau mengupayakan diri untuk senantiasa berbahagia. Kalau belum bisa, paksain. Ya kita sama-sama memaksakan, karena mungkin kita sama-sama bermasalah. Sedih amat. Ya mungkin ada yang dirundung duka dan nestapa, lagi ada apalah yang bikin hati kita sedih. Kita upayakan berbahagia, sebab kita datang di bulan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan ya kita semua termasuk umat beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa merindukan walaupun nggak pernah ketemu, nggak pernah bersua, tapi kita tetap rindu dengan beliau, dengan kasih sayangnya, dengan pengorbanannya, dengan kecintaannya kepada kita umatnya.
Ya, semoga kita juga termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatul ummah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, para ikhwan, para akhwat, para hadirin wal hadirat yang sami hadir, dan doakan juga daripada Ketua YPPAI Pusat, Kang Arif ya Om, dan seluruh ikhwan akhwat yang sedang sakit, semoga menjadi kafarah dan juga segera diberi kesembuhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang jauh semoga bisa didekatkan, yang lagi sedih semoga bisa dibahagiakan, yang lagi ada masalah kesulitan semoga segera diangkat kesulitan dan masalahnya, sehingga di bulan ini kita isi dengan kebahagiaan, keceriaan, menyambut, bukan menyambut, kita udah masuk ini ya, keceriaan dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh. Ya, makanya banyak orang yang menanyakan, kan dalam Islam ada bulan-bulan mulia, ya, min asyuril hurum, jelaskan di dalam Al-Quran, dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lah kenapa kok Kanjeng Nabi lahir nggak di bulan yang mulia? Ada yang nanya begitu, Om. Kenapa? Karena kemuliaan Kanjeng Nabi itu tidak karena lahirnya di bulan yang mulia, tetapi bulan yang di situ lahirnya Kanjeng Nabi menjadi mulia sebab di bulan itu lahirnya pimpinan umat, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak ada lagi komentar, wah iya Nabi mah mulia karena lahir di bulan mulia, min asyuril hurum dan lain sebagainya. Ya, itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait dengan frekuensi rohani, ya, kalau rohani kan bahasa kita mah ruh, ya, ruh, batin. Memang kita harus memahami, ya, ulama kita mengajarkan kita harus paham dari mana asal usul kita, asal usul jasad dari mana, asal usul ruhani itu dari mana, kalau mau mencapai ma'rifat kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa asal usul jasad, badan, tubuh ini berasal daripada Kanjeng Nabi Adam alaihis salam, yang dari beliau bersumber, ya, segala keturunan manusia yang ada di bumi ini, maka disebut sebagai Abul Jasad, bapaknya jasad, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Yang kedua, selain kita memiliki jasmani, tubuh, badan, dalam diri juga ada yang namanya ruhani atau ruh. Maka kita pun harus memahami yang namanya Abu Ruh, ya, bapaknya ruh, sumber ruh kita ini berasal dari mana, asalnya dari mana. Bahwa asalnya ruh ini adalah daripada Nur Muhammad, ya, ini seringlah dibahas. Dari Nur Muhammad berasalnya ruh-ruh kita. Dan jasad Kanjeng Nabi Adam alaihissalam itu pun berawal daripada Nur Muhammad,
Ya, Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kanjeng Nabi diutus itu sebagai penutup daripada para nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin, akhirun nabiyyin. Diutusnya paling akhir, paling belakangan. Ya, tapi untuk nubuahnya itu paling awal, paling dahulu adalah Nur Muhammad. Ya, keder nggak? Keder ya? Iya. Ya pokoknya begitu dah. Ya, dari nur ini itu dikisahkan para malaikat pun bertanya, nur siapa ini sebegitu dahsyat keagungannya, kemuliaannya? Ini nur siapa ini? Ada yang jawab, oh ini nurnya Nabi Adam. Ternyata tidak, justru dengan nur ini diciptakan alaihi salam. Oh ini nurnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Justru dengan nur ini Kanjeng Nabi Ibrahim terselamatkan daripada api. Ya, ketika itu ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Oh ini nurnya Nabi Yunus, justru dengan nur ini Nabi Yunus terselamatkan dari ikan dan lain sebagainya. Ternyata nur yang dimaksud adalah nur daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sedikitlah kita membahas tentang Kanjeng Nabi, ya, karena kita berada di bulan kelahiran beliau. Kita nggak pernah ketemu beliau pun sudah lama. Pernah suatu kisah bahwa beliau pernah meneteskan air mata, ya ini kisah yang sering saya ulang-ulanglah setiap tahun di bulan Rabiul Awal. Beliau pernah ketika duduk bersama para sahabat mengalirkan air mata, menangis ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kanjeng Nabi pun menjawab, aku rindu kepada umatku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kita semua udah kumpul di sini, kita semua ada di hadapanmu, lalu siapa yang engkau rindukan? Kata Kanjeng Nabi, engkau adalah sahabatku, ya engkau adalah pembela, pendampingku. Yang aku rindukan adalah umatku. Umat yang mana? Umat yang hidup setelahku, yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah bersua denganku, tetapi ada kerinduan dan kecintaan di hati mereka kepadaku. Ya, jadi kita belum cinta, belum rindu sama Kanjeng Nabi, itu udah dirindukan dulu oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan, kerinduan yang langsung dibalas adalah kecintaan dan kerinduan kita kepada beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga pernah minta didoakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doain saya. Biar apa? Biar diampuni dosa perdosaan saya, dimaafkan kesalahan-kesalahan saya. Akhirnya langsung didoakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah didoakan, Kanjeng Nabi nanya sama Sayyidah Aisyah, bagaimana, kamu senang apa enggak? Bahasa kita. Wah, saya nggak pernah sesenang ini, saya nggak pernah sebahagia ini. Saya senang banget, bahagia banget karena telah didoakan oleh engkau. Lalu kata Kanjeng Nabi,
Itulah doa yang selalu aku panjatkan kepada Gusti Allah setiap di dalam sholatku, doa untuk ampunan untuk umat-umatku. Ya, Kanjeng Nabi mendoakan ampunan untuk umat-umat beliau. Ya, termasuk kita. Ini momentum Maulidir Rasul. Ya, Maulid itu kan artinya apa? Waktu. Waktu kelahiran. Maulid itu waktu kelahiran. Maulidir Rasul artinya waktu kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Maulid. Kalau Maulud biasanya kalau di Jawa nyebutnya bukan Maulid tapi Maulud. Ya, kalau Maulud itu artinya apa? Yang dilahirkan, berarti sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Maulid waktu kelahiran itu namanya Maulidur Rasul. Dan banyak di kalangan saudara kita yang mengungkapkan kecintaan dan kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Ya, kayak kita juga mengungkapkan cinta kita, sayang kita kepada pasangan kita lah, kepada istri kita. Itu pun punya cara yang berbeda-beda kan. Ada yang secara langsung to the point mengatakan aku sayang padamu. Nggak boleh. Ada yang memang nggak pernah ngomong sayang, nggak pernah ngomong cinta sama istrinya, tapi ya mungkin di dalam doanya, di dalam munajatnya, di dalam sujudnya selalu terselip doa kebahagiaan untuk istrinya. Wah, itu kan berbagai macam cara, ya enggak? Berbagai macam cara mencintai pasangan dan lain sebagainya. Begitupun umat ini mencintai Kanjeng Nabi dengan berbagai macam cara juga. Ya, kalau di Indonesia, di Nusantara nih yang sangat apa namanya fenomenal ya adalah perayaan Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan acara Maulid, ya tablik akbar, di mana di situ dibaca kisah-kisah perjalanan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat spiritual, mengingatkan kembali revitalisasi terhadap perjuangan kecintaan daripada beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rohani kita, spiritual kita bisa bangkit kembali, bisa jejak di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama kita. Ya, itu sudah dialami oleh saudara kita kaum muslimin dulu waktu perang apa ya? Perang salib. Ya, perang salib kan lama tuh. Kadang orang Islam menang, kadang kalah. Udah begitu terus orang kelar-kelar. Lah sampai akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai inisiatif, ini umat kudu bersatu. Ini umat kudu bangkit semangatnya. Ini umat kudu bangkit spiritualnya, kecintaannya, persatuannya. Kalau begini terus kita akan kalah. Maka peperangan terakhir ini kita harus totalitas. Ya, bahasanya begitu. Totalitas. Perang terakhir dah ini. Kalau emang kalah ya kalah, kalau menang ya alhamdulillah. Bahasa kita begitu. Nah, itu inisiatif beliau adalah dengan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengadakan acara peringatan Maulidir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap jamaah haji dari berbagai negeri, berbagai negara, berbagai daerah itu diperintahkan nanti pulang ngadain masing-masing di daerahnya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari inisiatif ini ternyata benar. Bangkit semangat kaum muslimin, semangat perjuangan, semangat spiritual dan lain sebagainya.
karena dibangkitkannya kecintaan kepada Kanjeng Nabi melalui peringatan tersebut. Walhasil kisah singkat cerita, pada waktu itu adalah perang yang terakhir yang bertahun-tahun sudah berlangsung, dan itu yang terakhir, dan alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Lahirnya sampai sekarang ya semangat Maulidi Rasul terus bergema di negara kita tercinta ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, banyak juga yang membantah tentang acara-acara seperti itu dan lain sebagainya. Yang penting karena Kiai Hashim Asy'ari yang pendiri Nahdlatul Ulama, yang penting dalam acara tersebut jangan ada perbuatan maksiat, jangan ada permusuhan, jangan ada hal-hal yang negatif, maka hal itu adalah termasuk perbuatan yang baik, yang mulia. Nah, itu kan suatu wanti-wanti, ya, wanti-wanti jangan sampai acara-acara yang mulia tapi diisi dengan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Tapi ya kembali yang tadilah, intinya apa? Saudara-saudara kita yang lain pun mengungkapkan rasa cintanya dengan cara yang berbeda-beda. Lah, kita pun sama di sini. Mudah-mudahan kita pun bisa mengekspresikan, bisa mengungkapkan, mengejawentahkan apa? Ya gitu dah. Ya, kecintaan kita kepada beliau dengan cara kita masing-masing, ya terserah. Bagaimana cara mencintalah, masing-masing punya gaya, punya caranya masing-masing. Ya, kalau santri dulu ngerayu ya Pak Gun. Kalau santri dulu ngerayu ya pakai ilmu-ilmu santri. Ini mas santri-santri yang inilah rada-rada ya. Rada-rada apa? Bukan rada-rada PH, bukan. Ya kalau santri ya ala santri juga godainnya kan. Ngerayu ceweknya, ngerayu orang yang diincer nih. Ya pakai pertanyaan-pertanyaan ala santri. Ukti, itu kan bahasa sekarang mah ukti. Iya, akhi, kenapa? Kamu tahu nggak huruf iklab ada berapa? Gitu nanyanya awal-awalnya. Ini bukan pengalaman Pak Gun, bukan. Emang kenapa huruf iklab ada berapa sih? Ada satu, apa? Ba. Kamu tahu nggak kenapa huruf iklab ada satu? Nggak tahu. Itu membuktikan bahwa cintaku pun cuma satu, yaitu kamu. Wah, itu cewek kalau dari gitu yang kelepek-kelepek Pak. Udah kelepek-kelepek udah belum dirayu lagi pakai ilmu nahu, ilmu balaghah, udah habis ya. Ya itu cara pengungkapan rasa cinta lah. Ya Kang Pami kayaknya pengalaman, dia senyum-senyum sendiri. Ya Bang Ade gitu, ntar kalau ini caranya begitu saya ijazahkan tuh, cara ngerayu cewek saya ijazahkan, mobil tuh gitu. Ya ntar kalau ketemu calon begitu, kalau masih belum mempan juga ntar saya kasih lagi yang dosisnya lebih tinggi. Ya ikhwan akhwat semua yang hadir, ya intinya seperti itulah. Saya mengajak, ya namanya mengajak, saya pun sedang mengupayakan. Mudah-mudahan di momen Maulid ini kita juga mohon pertolongan kepada Gusti Allah, semoga dimampukan untuk bisa selalu berbahagia, bersenang hati, bergembira. Kenapa? Karena di bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, yang beliau adalah insan yang paling mencintai kita, mencintai umatnya, bukan hanya di dunia tapi sampai kelak di akhirat.
Ya kurang lebih seperti itulah. Ya mungkin hanya itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.